Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun angkatan 2023. Pada presentasi kali ini terkait dengan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Dr. Ibu Hereta Warni MPD. Pada topik kali ini yaitu topik 5.5 yang bertemakan dengan demonstrasi kontekstual, yaitu kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Selamat menyaksikan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan di abad ke-21. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik serta memberikan ruang kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga komunikasi yang terjalin adalah komunikasi dua arah, yaitu antara pendidik dengan peserta didik, di mana anak-anak bergerak dinamis sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus menyadari bahwa pendidik adalah pamong yang bertugas menuntut para peserta didik memperoleh proses pembelajaran sesuai dengan potensi dalam diri peserta didik masing-masing, serta mengikuti perkembangan di lingkungan dan zamannya. Sehingga pendidikan haruslah berpihak kepada peserta didik dengan menghargai keunikan dan keberagaman peserta didik masing-masing. Bagaimana pendidikan yang memerdekakan? Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang melibatkan atau meletakkan unsur kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahir dan batin. Artinya, pendidikan memberikan ruang kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya, bidang sains, bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Karakteristik pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Di antaranya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana menuntut peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kekuatan yang dimiliki atau sesuai dengan kodratnya. Memberikan ruang, artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sesuai dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mengungkapkan pendapat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya secara hati nuraninya. Implementasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. 1. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. 2. Menggunakan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik.
Adapun ciri-ciri pendidikan ke abad di 21 ini diantaranya menyesuaikan diri peserta didik, pembelajaran sepanjang hayat, mampu berkomunikasi, mempunyai visi, mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, menjadi model atau teladan, mampu berkolaborasi, dan berani mengambil resiko. Tentunya dalam hal ini pendidikan pada abad 21 ini tidak terlepas daripada informasi, media, dan teknologi serta keahlian yang harus dikembangkan. Praktik pembelajaran yang harus dihilangkan dalam pendidikan ke abad 21 ini diantaranya praktik pembelajaran drilling materi, drilling sosial, dan praktik pembelajaran yang tidak memperdulikan kepada peserta didik. Memilih atau menentukan model pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh kondisi potensi dasar atau KD. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, sifat dari materi yang akan diajarkan dan tidak dan tingkatan kemampuan peserta didik. Solusi praktik pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Praktik pembelajaran yang selalu memantik kita untuk selalu berefleksi sehingga akan selalu muncul ide atau gagasan-gagasan baru atau inisiasi untuk memperbaiki jika ada kegagalan proses pembelajaran. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan, yaitu pendekatan demonstrasi konseptual dan kontekstualisasi pendidikan memainkan peran penting dalam memerdekakan proses pembelajaran. Mereka membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memberdayakan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan lebih percaya diri dan kompeten. Baik, terima kasih sudah membersamai sampai sini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.